Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang manajemen diri. Jadi manajemen diri ini, ya artinya kita sangat perlukan. Kalau misalnya dasarnya di awal, itu ya, bahwa kalau kita mengingat kisah pada waktu terjadi perang Badar, ya, perang yang sungguh sangat besar, yang dimana pada saat itu ya jumlah kaum muslimin ya hanya 300 orang ya, 300 prajurit, 300 orang ya. Sementara jumlah pasukan Quraisy atau musuh atau katakanlah kaum kafir itu mencapai 1.000 orang. Itu terjadi perang yang sangat besar berkecamuk. Dalam secara logika itu tidak mungkin menang. Namun karena pertolongan Allah, maka kemenangan berada di kaum muslim. Nah, setelah perang Badar itu, ya, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini? Ya. Maka Rasulullah menjawab, perang yang paling besar itu bukan perang Badar, tapi adalah memerangi diri kalian sendiri, memerangi hawa nafsu kalian sendiri. Nah, dalam konteks pada ilmu katakanlah saat ini, penamaan dari untuk memerangi diri sendiri itu kita bisa mengenal dari subbagian ilmu, artinya ilmu manajemen diri. Tapi Pak Aris harapkan dengan memandang konteksnya itu manajemen diri itu dia berasal pada nilai-nilai Islami. Karena kita juga beriman kepada Rasul, ya. Kemudian Rasul sudah menyampaikan bahwa perang yang paling besar itu adalah memerangi diri kita sendiri. Dan musuh yang paling besar itu adalah musuh kita sendiri. Seseorang tidak bisa menjalankan bisnis, ya. Seseorang tidak bisa berjalan bisnisnya karena memang dia mempunyai hambatan. Yang pada pertemuan sebelumnya kita mengenal ada namanya mental blocking atau mental block. Nah, tadi. Nah, itu yang poin-poinnya itu yang perlunya di sana. Nah, 20. Yang learning point-nya ya. Bagaimana katakanlah setelah mengikuti pembelajaran ini ya, jenengan bisa artinya bisa belajar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Manfaat waktu dengan baik ya. Work smarter and not harder. Jadi jenengan bukan dalam istilah bekerja keras tapi bekerja cerdas. Ya. Kemudian jenengan dapat atau mahasiswa dapat mengidentifikasi penyebab stres ya atau mencari cara untuk menekan atau mengubah respon stresnya. Ada seseorang dengan adanya kesusahan dia semakin lemah. Namun ada seseorang dengan kesusahan atau musibah yang diterimanya, itu dia akan semakin kuat. Ini tergantung daripada cara memandangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali dan mengatasi rintangan demi peningkatan diri. Nah itu tadi. Jadi kalau kita kenal, kita tahu, maka itu akan bisa meningkatkan artinya kemampuan kita. Kemudian bisa mengevaluasi kecerdasan emosinya. Ya. Nah, bagaimana self management itu diwujudkan dalam manajemen waktu dan manajemen stres ya? Adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, nanti juga kita akan membahas ada tabel ya. Ada yang misalnya kita harus memiliki prioritas ya. Ada beberapa prioritas ya. Yang prioritas pertama itu ada tabel pertama ya. Itu ada namanya prioritas bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah urgent dan penting. Jadi penting dan urgent. Jadi penting dan mendesak. Kalau dalam bahasa Indonesia penting dan mendesak. Pekerjaan yang tahapan kedua itu adalah ya, yang mendesak tapi tidak penting. Jadi ada pekerjaan yang mendesak tapi tidak penting. Nanti jenengan coba
untuk bisa memperhatikan contoh-contohnya. Kemudian yang tahapan ketiga ya, pekerjaan dia yang penting tapi tidak mendesak. Nah, ini monggo nanti diklasifikasikan masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini adalah kunci bagaimana kita bisa mengatur waktu, bisa mengatur pekerjaan sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu bisa tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran ya, sehingga nantinya hasilnya bisa optimal. Kemudian ada namanya manajemen stres, itu mengatur respon kita terhadap situasi yang terjadi. Nah, kuncinya kembalikannya ya kepada nilai-nilai agama. Kunci itu semua, ya. Kuncinya adalah pada nilai bagaimana kita bisa menghadapi ya, stres itu supaya bisa menjadi penyemangat bagi kita, atau hambatan-hambatan yang diraih itu bisa menjadi penyemangat bagi kita. Nah, itu kuncinya semua ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita terpuruk pada situasi atau kondisi yang kita hadapi. Kita harus mempunyai pemikiran positif ya, bahwa situasi yang kita hadapi, kalau situasi itu kita merasa bahwa itu situasi yang buruk, ada yang lebih buruk lagi, ada yang lebih parah lagi, orang lain yang menghadapi daripada kita. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Kalau misalnya kita menghadapi situasi yang baik, nah tentunya kita harus bagaimana cara kita meningkatkan syukur atau situasi tadi sama seperti tanggapan yang pertama, baik itu buruk atau persepsi kita buruk atau baik, ya, bahwa masih ada kondisi yang lebih buruk lagi yang dihadapi oleh orang lain. Makanya kita bersyukur atas kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, stres itu terjadi karena antara harapan dan kenyataan itu tidak sama. Ya, makanya kalau Pak Aris ditanya, bagaimana cara mengatasinya ya? Pertama, jenengan tidak berharap pada makhluk. Kalau jenengan berharap pada makhluk, otomatis jenengan akan siap-siap untuk kecewa. Maka berharaplah pada yang sang kholik, bukan yang makhluk tadi. Berharaplah kepada sang pencipta, bukan kepada makhluknya. Nah, kalau kita berharap pada sang pencipta, nah insya Allah nanti Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Ya, itu. Yang berikutnya ya, bisa jadi katakanlah selain katakanlah secara psikologis ada kecemasan, fobia ya. Kemudian ada lagi misalnya secara kognitif tidak adanya ketidakpuasan kerja, kecelakaan, hubungan interpersonal karyawan yang buruk, produktivitas rendah dan sebagainya ya. Nah, ini karena memang tadi harapan-harapan yang tidak tercapai di sana. Terus bagaimana cara tipsnya untuk manajemen waktu ya? Tadi perencanaan prioritas sudah Pak Aris jelaskan. Monggo nanti Pak Aris buka di forum di Spada ya untuk mengulangi apa yang Pak Aris sampaikan tadi. Nanti dengan prioritaskan bagaimana cara mengatur waktu saya sehari-hari tadi berdasarkan contoh-contoh katakanlah yang tadi yang penting dan urgent. Kemudian ada yang penting tapi tidak urgent, ada yang urgent tapi tidak penting ya. Yang mendesak ya, ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak dan tidak penting. Nanti contoh-contohnya jenengan nanti pilih sendiri nantinya ya. Itu sehingga nantinya jenengan bisa mengatur waktu jenengan ya. Nah, tadi yang Pak jelaskan ada kuadran 1 ya. Ada yang penting dan mendesak. Nah, mengerjakan tugas rapat mendadak ya. Tapi yang kuadran kedua tidak penting tapi mendesak itu sudah Pak jelaskan tadi di awal. Nah, monggo nanti dibaca ya. Kemudian nantinya juga kemudian nanti jenengan berikan contohnya, jelaskan di forum. Nanti sebagai penilaian nantinya. Ya. Terus kemudian nanti jenengan dari yang contoh kuadran ini sudah jenengan berikan contohnya, nanti jenengan juga memberikan jawabannya bagaimana cara mengatasinya atau memanagenya atau mengaturnya. Ya. Ya, paham ya penugasannya ya. Nah, itu yang berikutnya nantinya. Yang berikutnya bagaimana cara mengaturnya adalah mendelegasikan. Yang bisa didelegasikan itu biasanya adalah pekerjaan yang urgent tapi tidak penting, itu bisa ya. Yang rata-rata ya. Atau kalau misalnya pekerjaan itu dia penting dan urgent, ini rata-rata tidak bisa didelegasikan, itu harus kita kerjakan dengan segera kayak gitu. Atau misalnya katakanlah dia pekerjaan yang
tidak urgent tapi penting, itu bisa juga didelegasikan. Itu apalagi misalnya katakanlah sudah tidak penting, tidak urgent lagi. Nah, kemudian ada namanya tipe-tipe stres. Ada namanya good stress atau stress, dan ada namanya bad stress atau distress. Yang dia bersikap positif itu adalah dia meskipun tertimpa katakanlah permasalahan, tertimpa kondisi yang tertekan, maka kondisi itu membuat dia menjadi lebih baik. Ya. Mendorong dia untuk akan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk mengatasinya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau bad stress, dia akan menjadi cenderung yang lebih negatif. Nah, cara mengolah stres ya, pertama temukan stresornya atau penyebab stresnya atau tingkat stresmu sampai di mana. Nah, tapi yang semula ya artinya kalau artinya seorang muslim yang tentunya dia memiliki keimanan dan ketakwaan, Pak Aris yakin dia tidak akan menghadapi stres. Ya. Karena sesuatu kondisi apapun itu memang sudah qadarullah, Allah yang menetapkan. Allah, dia merasa yakin bahwa Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan cobaan itu artinya bagi seorang yang beriman itu merupakan suatu hal yang positif supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita bisa meningkatkan keimanan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita bisa mengingatkan kita bahwa ingat Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Nah, itu. Kemudian bisa jadi katakanlah kalau misalnya di sini bisa sharing, bisa bercerita kepada teman, relaksasi. Yang berikutnya bisa jadi katakanlah kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama yang sesuai dengan topik-topik yang kita inginkan, ya. Dan kita berorientasi kepada akhirat, ya. Apapun permasalahan yang akan dunia, ya, itu yang kita hadapi akan sementara. Tapi kalau kita menghadapi permasalahan di akhirat itu akan selamanya. Nah, itu yang perlu kita pahamkan sampai di sana. Sehingga jenengan tidak akan menghadapi stres sampai pada tingkat yang tinggi sampai katakanlah hilang ingatan. Nah, itu yang perlu kita jaga di sana. Ya. Ya. Nah, ini makanan yang berkualitas dan sebagainya ya, olahraga secara teratur, nah itu. Nah, itu. Ini cara-cara mengenal. Nah, ini yang poin-poinnya. Nanti monggo kita bisa masuk di forum ya. Untuk dispada, untuk bisa menjawab pertanyaan yang Pak Aris sampaikan. Atau nanti juga perlu Pak Aris, atau perlu Pak Aris nanti tuliskan ya tentang kuadran-kuadran tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada ditanyakan ya, Pak Aris cukupkan yang untuk Zoom-nya itu di sini. Sampai di sini, nanti kita bahas nanti yang dispada untuk yang di forum. Untuk kita bisa menganalisis tentang bagaimana cara menghadapi jenengan untuk memanage diri jenengan sendiri. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.